How are you, my friend Sadayana? Nah, ini perjalanan kita ke curug yang keren pisan. Kita teh tertarik ulin ke dia gara-gara lokasinya sangat unik. Wilayah ini banyak terdapat air terjun tinggi akibat patahan bumi yang terjadi jutaan tahun lalu. Bahkan wilayah ini mendapatkan predikat Global Geopark Network dari UNESCO. Menikeren pisannya. Nah, teman-teman pengen tahu cerita selanjutnya kan? Saksikan terus ya perjalanan seru kali ini. Ya, seperti biasa kita start dari Tangerang sebelum matahari terbit. Karena perkiraan total perjalanan dari Tangerang ke Geopark Ciletuh sekitar 4,5 sampai 5 jam kalau non-stop. Ya, kita kan bukan bus akap yang suka gaspol. Jadi, keluar tol Bocimi, kita langsung masuk ke jalur Cikidang. Wah, pemandangannya asik banget, tapi jalannya bikin puyeng, belok-belok. Tapi memang jalur tercepat menuju ke Geopark Ciletuh ya lewat Cikidang. Yes, kita udah sampai di Cikidang ya. Cikidang. Jalanannya, wah, Naik turun, bulak belok. seru-seru jalanannya. Tapi keren sih pemandangannya. Keren ya pemandangannya. Pemandangannya terus udaranya juga dingin banget ya. Iya, dingin udaranya, seger. Ya, jadi kita kadang-kadang buka jendela. Asik banget deh pokoknya deh. Turunannya tapi serem barusan. Sordes. Kita ke kiri ini. Wah, udah masuk ke kota nih kita. Ya, keluar dari Cikidang kita akan lewat kota Pelabuhan Ratu arah Loji. Ya, ternyata di tengah perjalanan ada satu jembatan yang putus, jadi kita harus melewati jalan desa dulu. Jadi harusnya cuma berapa ratus meter lurus, ini malah jadi kita harus belok ke kanan dulu melalui jalan desa supaya kita balik lagi ke jalan yang utama tadi. Ini jalannya seperti ini nih. Ya, memang beberapa saat lalu saat curah hujan tinggi, wilayah ini terdampak bencana longsor dan banjir. Tapi nggak nyangka sih efeknya sedahsyat ini ya, sampai jembatan pun putus. Ya, ini cerita sedikit biar teman-teman kalau mau ke sini bisa tahu kondisi jalan yang terupdate ya. Yes, kita udah mulai masuk ke jalur pinggir pantai Mi ya. Iya. Pantainya udah kelihatan nih di sebelah kanan kita. Coba kita lihat. Ya, memang kalau kita sudah masuk jalur Loji Palangpang, sebagian besar jalur jalannya berada di samping pesisir pantai. Cakep. Ketemu jembatan lagi. Ternyata di tengah jalan kita melewati sebuah jembatan yang terputus juga akibat bencana banjir beberapa saat yang lalu. Ya, semoga jembatannya bisa segera diperbaiki oleh Pemda setempat ya. Jujur menurut gua ya, jalur ke Ciletuh melalui Loji ini asik banget. Karena jalurnya condong mulus dan pemandangannya top banget. Dan tanpa disangka-sangka ternyata kita sudah sampai di Puncak Dharma. Nah, ini dia Puncak Dharma. Kalau kita mau lihat Teluk Ciletuh dengan pandangan yang luas, di sini tempatnya. Keren banget. Mantap. Ya, Puncak Dharma adalah salah satu lokasi di mana kita bisa melihat kawasan Ciletuh baik daratan maupun lautan secara menyeluruh. Cuman sayangnya hari ini cuaca nggak clear ya, karena condong berkabut. Jadi pemandangannya nggak kelihatan jelas sih. Ya, sayang sekali ya. Makanya kita juga nggak mau berlama-lama deh di sini. Lanjut Mi kita. Lanjut dong. Ya, kita sekarang lanjutkan perjalanan lagi menuju ke tujuan utama kita hari ini. Nah, turun dari Puncak Dharma kita melewati Curug Cimarinjung yang terlihat indah dari pinggir jalan. Memang di sini surganya air terjun ya, dan nggak mungkin kalau kita eksplor semuanya dalam waktu 1 hari saja. Nah, perjalanan dari Puncak Dharma menuju ke Curug Sodong dan Curug Cikanteh itu nggak lebih dari setengah jam. Dan menariknya mata kita dihibur oleh pemandangan persawahan yang sangat luas.
Nah, sampai ketemu tulisan Curug Sodong ini, nanti di depan kita akan ketemu pertigaan dan kita akan belok kiri. Dari sini sih perjalanannya udah nggak terlalu jauh. Cuma sayangnya, walaupun pemandangannya indah, di sini jalanannya agak rusak ya. Dan ternyata Curug Cikanteh sudah terlihat dari kejauhan. Wah, megah banget ya curugnya. Jalur masuknya kayak gini nih. Ya, jalannya memang mengecil ya di sini. Jadi kalau ada mobil dari arah berlawanan, kita harus saling mengalah aja. Nah, tapi ini artinya kita memang sudah dekat dengan tempat parkirnya. Sudah sampai. Parkir. Mami, udah ready? Ready. Yes, nggak pakai lama-lama, kita langsung menuju ke curugnya ya. Yes, kita sudah sampai di Curug Sodong. Nanti di atasnya Curug Sodong ada namanya Curug Cikanteh. Nah, ini yang mau kita tuju dua-duanya untuk hari ini. Oke, let's go. Curug ini memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, sebuah air terjun dengan ketinggian 100 meter yang meluncur deras di tengah bentangan tebing raksasa Mega Amphitheater Ciletuh yang sangat majestic. Wah, pemandangannya benar-benar dramatis. Asli gue terpukau ngeliatnya. Nah, untuk tingkatan kedua tingginya sekitar 60 meter, tapi nanti gue kasih lihat pada saat kita sampai aja ya. Jadi untuk tiket masuknya 12.000 per orang. Sudah berikut asuransi. Nah, ini dia tiketnya nih. Sip. Oke. Nah, bagusnya di sini sudah ada papan informasi untuk kita bisa tahu sejarah terbentuknya wilayah ini. Curug Sodong dan Cikanteh. Mana, Mi? Ini udah nyampe. Oh, keren banget. Nah, curug yang pertama kali kita temui adalah Curug Sodong. Curug ini memiliki dua aliran air terjun dengan ketinggian sekitar 20 meter dan sering disebut sebagai curug kembar. Curugnya cuma beberapa meter kok dari kita bayar tiket, deket banget. Wow, bang, keren banget. Si Ode sombong banget sih, main ngebut aja sendiri. Hey, sombong banget sih Ode ngebut sendiri. Tuh lihat tuh udah sampai di atas tuh dia. Jadi dari Curug Sodong tadi, yang pertama kita pas pintu masuk langsung ketemu, kita harus naik ke atas menuju ke Curug Cikanten. Cikanten. Tunggu, pas ngedit kok gue baru sadar ada yang salah ya. Coba kita ulangin dulu. Curug Cikanten. Cikanten. Kok Cikanten? Kan sebelumnya gue udah ngomong Cikanteh. Curug Cikanteh. Cikanteh. Itu kocak deh. Ampun. Jangan protes ya. Masih salah ngomong lagi nih gue ke depannya. Katanya jalan kakinya hanya sekitar 15 menit saja. Jadi nggak terlalu jauh. Cuman udara siang hari ini memang karena ini masuk dataran rendah ya, jadi agak panas ya Mi ya. Tapi asik, di sini kan alam. Walaupun panas tapi berasa agak sejuk gitu loh. Wah, tangga naiknya lumayan curam ya Mi ya. Lumayan. Aduh mau jatuh. Tapi depan udah ngelihat aliran sungai lagi. Mudah-mudahan ini udah sampai ya, mudah-mudahan ya. Karena si Lordes sudah kecapean. Sini Des. Yuk, kita lihat yuk. Si Lordes habis istirahat barusan. Minum dia. Nah, di sini ada tempat untuk ngedaftar dengan buku tamu pengunjung-pengunjungnya. Lalu
diminta biaya pemeliharaan seikhlasnya. Gitu. Jadi di sini bisa kita kasih donasi lah istilahnya ya. Nah, itu tangga yang di sebelah sana. Nanti kita menuju ke arah sana. Tapi dari gate sini sudah sekitar 2 menitan laginya sampai di Curug Cikanten. Kita lihat ya. Katanya sini curug yang keren di sini. Makanya gue penasaran sama si Mami. Lanjut. Nah, di sini karena Lourdes kakinya pendek, terpaksa gue harus nyebrang dulu untuk ngejemput dia menyeberangi sungai. Kasihan nih si Lourdes. Tapi sebenarnya kasihan Lourdes atau kasihan papinya ya? Soalnya Lourdes tuh beratnya 27 kilo loh. Kayaknya kasihan papinya ya ngangkut gentong. Ya tapi kasihan dia nggak bisa jalan di jembatan karena kakinya pendek. Nah, di sini juga dia nanti kelelep. Ya namanya juga anak bungsu ya, kasihan banget kan kalau nggak ditolongin. Main di curug ya nak ya. Hai sayang. Mam, repot banget itu bawa apa sih? Mami tahu gak? Ini ya, di dalamnya itu biasa ya emak-emak tuh liatin. Buat Wow. makan di curug. Tuh lagi satu lagi ada telur atau ada Wow, mantap nih. Pokoknya di curug kenyang. kenyang kita makan. Yuk, lanjut yuk. Ayo Des, lanjut yuk. Gimana, Mi? Itu megah banget, Pi. Au, au, Oh, au. aduh, coba kita lihat. Wow. Wow, keren banget. Ya, ini dia Curug Cikanteh. Wah, ternyata memang megah sekali ya curugnya ya. Gimana nggak terlihat megah ya? Karena seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, air terjun ini berada pas di tebing raksasa Mega Amphitheater Ciletuh. Dan tadi sudah sempat gue jelaskan juga kalau air terjun ini memiliki 2 tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama dengan tinggi 100 meter yang ada di atas, dan di bawahnya dengan tinggi 60 meter mengalir air terjun yang aliran airnya melebar dan berirama karena mengalir di sisi tebing yang berundak-undak. Wah, tanpa disangka-sangka di sebelah kanannya Curug Cikanteh ada air terjun lagi. Tapi gue jujur nggak tahu nih air terjunnya namanya apa. Memang dari bawah air terjunnya juga nggak kelihatan sih. Kan memang nggak sengaja ketemunya pada saat lagi naikin drone. Sekedar usul buat pengelola kalau boleh sih dibikinin jalur menuju ke tempat sini ya. Pasti menarik nih. Nah, kalau ada teman-teman yang nanya, kita bisa ngapain aja sih kalau lagi di Curug? Yang pasti tujuan utama kita ke sini adalah untuk menikmati indahnya pemandangan air terjun. Dan ini yang akan membuat kita betah berlama-lama menikmati keajaiban alam yang jarang bisa kita lihat. Karena umumnya kan kita tinggal dan bekerja di kota-kota besar ya. Nah, aktivitas menarik lainnya kalau di Curug ya kita bisa berenang atau menikmati guyuran aliran air terjun yang seperti gue lakukan di sini. Cobain deh, rasanya kita jadi makin dekat dengan alam. Ternyata Lourdes juga nggak mau kalah. Dia ternyata suka juga rendeman di air ya. Ya, sesuai dengan habitat aslinya hewan ya, mereka kan suka dengan alam.
Nah, ada satu kegiatan yang paling gua suka, yaitu ngobrol-ngobrol santai bersama pasangan kita. Kan suasananya enak nih, jadi diskusi apapun terasa juga jadi lebih ringan dan santai. Apalagi di kehidupan sehari-hari kita kadang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Alah, gaya yang ngomongnya. Dan ujungnya adalah jabat tangan perdamaian demi kelancaran kehidupan di masa depan. Nah, ada satu hal yang paling penting yang mau gue kasih tahu ke teman-teman. Jadi kalau ke Curug, apalagi yang trekkingnya lumayan jauh, sebaiknya kita bawa makanan sendiri, baik makanan berat atau sekedar camilan saja. Karena kita kadang-kadang kecele juga, berharap pada warung ternyata zong. Nah, tapi jangan lupa juga ya, sampah-sampah bekas kita makan harus kita bawa pulang lagi. Nah, gimana menurut teman-teman Curug Cikanteh? Asik kan? Kalau menurut kita berdua sih, ini salah satu curug yang paling cantik dan megah di wilayah ini. Dan untuk sampai ke curug ini, kita nggak perlu effort trekking berjam-jam ya. Jadi masih cocok kalau kita mau bawa keluarga untuk berwisata di sini. Yes, setelah puas menikmati Curug Cikanteh, kita melanjutkan perjalanan ke suatu tempat lain yang udah gue planning dari awal perjalanan. Jadi Curug Cikanteh memang bukan akhir dari trip kita ke Geopark Ciletuh. Nah, kita masih mau mampir ke sebuah tempat yang ikonik juga di wilayah tersebut. Ini dia tujuan terakhir kita sebelum pulang, yaitu ke Ciletuh Amphitheater di Panenjoan. Di sini kita bisa belajar dan melihat langsung kenapa wilayah ini sampai dapat predikat Global Geopark Network dari UNESCO. Jadi ceritanya Amphitheater di Ciletuh ini terbentuk dari proses runtuhnya permukaan bumi yang berlangsung jutaan tahun lalu. Menurut teori sih ini terjadi akibat tumbukan meteorit atau karena gravitasi kolaps. Ya, gue juga cuma baca-baca doang ya. Tapi karena ini bukan channel geografi, jadi teman-teman yang tertarik untuk hal-hal seperti ini bisa langsung datang aja ke sini, oke? Sip teman-teman, sekian dulu trip kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan kasih like channel kita. Karena next trip ada perjalanan yang lebih keren lagi, di mana kita akan pergi ke curug tertinggi di Subang. Oke, see you on the next trip. Bye-bye!